Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar anak-anak semuanya? Sehat ya? Alhamdulillah. Baik, pada pertemuan yang ke-10 ini Ustazah Ida akan menyampaikan materi tentang genetika pada bagian pewarisan sifat. Ya. Hari ini kita ada 3 hal yang akan kita pelajari. Yang pertama tentang istilah penting, kedua monohibrid, dan ketiga adalah dihibrid. Kita masuk yang pertama tentang pengertian istilah penting. Apa saja istilah penting yang nanti akan sering kita pelajari, sering kita jumpai pada pewarisan sifat ini? Yang pertama ada hibridisasi atau perkawinan silang. Yang kedua ada monohibrid, perkawinan silang dengan satu sifat beda. Mono artinya satu. Kemudian ada dihibrid, perkawinan silang dengan dua sifat beda. Kemudian ada parental atau induk yang melakukan perkawinan. Kemudian ada filial atau keturunan. Ada dominan, yaitu sifat yang menang sehingga tampak atau muncul dalam keturunan. Lawan dari dominan ada resesif, sifat yang kalah sehingga tidak muncul dalam keturunan. Ada juga kata fenotip, yaitu sifat yang terekspresi keluar dan bisa diindra oleh panca indera kita. Seperti apa? Warna, bentuk, rasa, bau, dan lain sebagainya. Kemudian lawan dari fenotip adalah genotip, sifat yang tersimpan dalam tubuh, biasanya disimbolkan dengan huruf-huruf tertentu. Contoh, M besar, simbol untuk warna merah. Nah, M besar itu kita sebut dengan genotip, dan warna merah kita sebut dengan sifat fenotip. Selanjutnya ada kata homozigot. Homo itu artinya serba sama. Jadi sifat genotip yang disimbolkan dengan huruf serba sama. Kalau besar semua, kalau kecil semua, atau M besar, atau enggak M kecil. Itu namanya homozigot. Lawannya ada heterozigot, yaitu sifat genotip yang disimbolkan dengan huruf yang tidak sama. Misal M besar, M kecil, B besar, B kecil. Itu adalah heterozigot. Oke, kita masuk pada bagian yang kedua, yaitu monohibrid. Masih ingat tadi ya, monohibrid itu adalah perkawinan silang dengan satu sifat beda. Ada dua bagian dari monohibrid ini, yaitu monohibrid dominan dan yang kedua monohibrid intermediate. Monohibrid dominan itu adalah perkawinan silang dengan satu sifat beda, di mana sifat yang dominan akan menutupi sifat yang resesif. Kita ambil contoh bunga mawar merah, simbol genotipnya M besar, disilangkan dengan mawar putih, M kecil. Jika warna merah dominan terhadap warna putih, maka buatlah bagan persilangannya dan tentukan perbandingan fenotip dan genotip pada F2 jika F1 disilangkan sesamanya. Nah, nih, perhatikan pada layar. Di situ P simbol untuk parental. Siapa yang dikawinkan tadi? Mawar merah dengan simbol M besar. Kemudian mawar putih dengan simbol M kecil. Maka setelah parental akan kita tulis gamet. Gamet adalah sel kelamin. Kalau pada bunga berarti hal ini terdapat pada putik untuk yang betina dan benang sari untuk yang jantan. Nah, pada bagian putik dan benang sari itu gametnya adalah separuh ya, isinya adalah separuh dari genotip tubuh yang lain. Jadi kita ambil M besar 1 dan M kecil 1. Selanjutnya F1 itu nanti akan mempertemukan antara gamet-gamet tadi, gamet jantan, gamet betina, M besar, M kecil, kita pertemukan. Jadilah warna merah. Setiap ada huruf M besar, meskipun hanya satu, itu akan berwarna
merah bunga mawarnya. Nah, jika F1 disilangkan dengan samanya, maka perhatikan di situ tabelnya ada parental yang kedua adalah M besar M kecil atau warna merah disilangkan dengan mawar merah lainnya M besar M kecil. Gametnya, karena di situ simbol M besar M kecil itu berbeda, maka kita ambil semua huruf-hurufnya untuk gamet. Ada M besar M kecil, begitu juga yang satunya, ada M besar, ada M kecil. Nah, pada filial keduanya atau kita sebut cucunya, maka akan kita ketemukan M besar ketemu M besar, M besar ketemu M kecil 2 kali ya. Kemudian M kecil ketemu dengan M kecil. Ini namanya perbandingan genotip di mana angkanya adalah 1:2:1. Sementara kalau kita bandingkan dengan sifat fisiknya, yaitu bandingkan warna merah banding putih, kalau kita kumpulkan warna merahnya ada 3, kemudian warna putihnya ada 1, maka perbandingan fenotipnya adalah merah banding putih sama dengan 3:1. Oke, catatan penting yang perlu diingat oleh anak-anak semuanya apa? Bahwa di sini kalian harus paham tentang cara menentukan jumlah gamet, yaitu menggunakan rumus 2/n. Ini maaf ya, karena pangkat atasnya nggak bisa, Ustazah tulis 2/n. Ya, di mana n itu adalah jumlah pasangan heterozigot atau pasangan huruf besar kecil ya. Biasanya M besar M kecil itu berarti satu pasang. Nah, kita contohkan ini. Contoh M besar M kecil, maka jumlah gamet itu 2/1, yaitu 2. Apa 2 itu? M besar dan M kecil. Ya, salah maaf. Ini M besar dan M kecil. Ini sesuai ya bahwa jumlah kromosom gamet separuh dari kromosom tubuh. Lah, ini layarnya tidak katut ini. Ya, enggak apa-apa. Berikutnya adalah perkawinan monohibrid intermediate. Apa itu? Perkawinan silang dengan satu sifat beda di mana tidak ada sifat yang menang dan tidak ada sifat yang kalah. Tapi keturunannya akan menghasilkan sifat kombinasi dari kedua induknya. Kita contohkan pada persilangan mawar merah dan mawar putih, tapi sifatnya intermediate. Maka nanti hasilnya bagaimana? Caranya sama, parentalnya seperti itu, penentuan gametnya sama. Nah, bedanya pada filial pertama, M besar M kecil sifatnya menjadi merah muda atau pink ya. Bukan merah karena bukan sifat dominan, tetapi sifat intermediate, maka muncul sifat baru kombinasi merah dengan merah dengan putih, yaitu merah muda. Nah, jika F1 disilangkan samanya, maka P2-nya itu adalah F1. Jadi M besar M kecil silangkan dengan M besar M kecil. Hasilnya nanti juga sama, hanya nanti sifatnya yang berbeda. Maka di situ akan muncul warna merah muda ketika M besar bertemu dengan M kecil. Jadi merah banding merah muda banding putih itu nilainya 1:2:1. Jadi keturunan F2 pada perkawinan monohibrid intermediate itu adalah perbandingan genotip menghasilkan M besar banding M besar M kecil banding M kecil itu adalah 1:2:1. Kalau perbandingan fenotipnya atau yang sifat fisiknya itu merah banding pink banding putih, angkanya 1:2:1 gitu ya.
Dan kesimpulannya, dari sifat perkawinan intermediate ini akan menyebabkan adanya variasi dalam hasil persilangan. Induknya merah sama putih, ternyata keturunannya ada yang pink. Nah, itu pasti sifat intermediate. Oke, kita masuk pada yang bagian terakhir atau ketiga, ada persilangan dihibrid. Persilangan dihibrid artinya persilangan dengan dua sifat beda. Jadi misalkan ada mangga warna hijau rasanya manis, silangkan dengan mangga warna kuning rasanya masam misalkan. Jadi ada dua hal yang disilangkan, ada dua sifat yang disilangkan. Nah, pada persilangan di hibrid ini berlaku hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2. Siapa Mendel itu? Mendel itu adalah bapak genetika, orang yang pertama kali meneliti tentang perkawinan silang dan pewarisan sifat. Oke, hukum pertama Mendel itu disebut juga hukum segregasi, yaitu mengatur tentang pembentukan gamet yang dibuat dengan memisahkan genotip dari kedua induknya. Tadi sudah ya, misalkan M besar, maka gametnya cukup M besar saja. Kalau M kecil, maka gametnya cukup M kecil saja. Nah, hukum Mendel yang kedua disebut juga hukum asortasi, yaitu mengatur tentang pembentukan keturunan dengan berpasangan antara gamet secara bebas, acak dan bebas. Baik, di sini Ustazah contohkan perkawinan di hibrid itu kacang ercis. Dalam bahasa kita mungkin kacang kapri ya. Ercis berbiji bulat warna kuning disimbolkan dengan BBKK, ya BBKK besar semua itu sifat genotip. Disilangkan dengan ercis biji keriput warna hijau, BBKK kecil semua. Jika biji bulat dan dominan terhadap biji keriput dan warna kuning dominan terhadap warna hijau, maka buatlah bagan persilangan hingga F2 bila F1 disilangkan sesamanya. Tentukan perbandingan fenotip pada F2-nya. Ini bisa anak-anak lihat pada buku modul halaman 30. Nah, yang bisa kita buat pada persilangan di hibrid ini itu dari pertama parental satunya BBKK besar silangkan dengan BBKK kecil atau bulat kuning silangkan dengan keriput hijau lawannya ya. Maka gametnya karena di situ BBKK itu kembar, maka gametnya cukup kita ambil satu-satu. B besar, K besar, yang satunya B kecil, K kecil. Nah, filial pertamanya itu mempertemukan antara gamet. Jadi B besar B kecil, K besar K kecil. Dengan sifat apa? Bulat kuning 100% atau semua keturunan pada F1-nya itu bulat dan kuning. Nah, kalau F1 kita jadikan parental atau kita jadikan indukan dan dipertemukan dengan sesamanya, maka bisa kamu lihat pada screen yang sebelah kanan. Di situ B besar B kecil, K besar K kecil silangkan dengan B besar B kecil, K besar K kecil. Nah, ini gamet dari genotip di atas itu tidak lagi 2, tetapi 4. Kenapa? Karena kamu lihat di situ ada pasangan B besar B kecil, satu pasang. K besar K kecil 2 pasang, berarti memenuhi 2 pangkat 2 atau hasilnya 4. 4 itu apa saja? BK besar semua, B besar K kecil, B kecil K besar, satu lagi B kecil K kecil. Karena yang satunya, induk satunya punya genotip yang sama, maka gametnya pun juga sama. Nah, untuk mempermudah
menghitung hasil pada F2-nya, kita gunakan papan catur atau tabel Punnett. Nah, tabelnya seperti ini. Jadi yang sebelah atas itu yang jantan, yang ke bawah yang betina atau dibolak-balik tidak masalah. Tapi yang jelas tadi gametnya sama. B besar, K besar, B besar, K kecil, B kecil, K besar, K kecil, K kecil. Yang ke bawah juga sama. Lah, nanti masing-masing dipertemukan secara adil dan merata. Maka setelah kita pertemukan itu, diperoleh hasil. Kalau kamu hitung di situ, setiap ada huruf B besar dan huruf K besar, meskipun cuma satu ya, itu sifatnya adalah bulat kuning. Setiap ada huruf B besar dan semua K-nya kecil, itu berarti bulat hijau. Kalau B-nya kecil semua, berarti itu keriput. Dan kalau ada K besarnya, berarti kuning. Nah, kalau semuanya kecil, ya, B kecil, B kecil, K kecil, K kecil, maka itu adalah keriput hijau. Kalau kita hitung, kamu akan dapat jumlah, perbandingannya adalah bulat kuning banding bulat hijau dibanding keriput kuning banding keriput hijau, nilainya adalah 9, 3, 3, 1. Dan sifatnya ini adalah selalu tetap jika disilangkan di hibrid yang sempurna. Oke, demikian pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Ingat, jika ada yang belum jelas, jangan ragu untuk japri Ustazah. Insya Allah Ustazah dengan senang hati akan menjelaskan. Terima kasih atas perhatiannya. Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.